Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti yang hari ini cukup luar biasa naiknya ya, bersamaan dengan sektor finance. Yang pertama ada BES, kedua ASRI, ketiga BSDE, keempat APLN, kelima LPKR, keenam SMRA, dan ketujuh Piwon. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BES. BES hari ini cukup bagus, naik 4,4% ke harga 166. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham BES diakumulasi oleh MG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES kembali ke 166. Ya bisa dikatakan BES ini false breakdown. Karena di hari ketiga setelah dia breakdown di tanggal 24 Februari, dia kembali rebound. Dan arah selanjutnya, BES akan menguji EMA 60 di 176 sampai 180. Tapi ada resisten minor yang beberapa kali diuji gagal di 170. Ke situ arah terdekat BES dulu ya. Kalau mampu breakout dari 170, potensi akan ke 180. Dan juga BES hari ini breakout EMA 20 garis ungu ini dengan disertai volume yang signifikan. Saat dia koreksi kemarin volume kecil. Jadi memang ada peluang BES untuk lanjut naik lebih tinggi. Apakah bisa spekulasi buy? Ya disesuaikan aja ya Bapak Ibu. Target profit terdekat itu 170. Dan kalau mampu breakout atau lewat ke 178 sampai 180. Ke situ arah BES. Ya. Kalau dilihat juga ini, BES memang harusnya mempertahankan 166. Sempat breakdown di bulan Januari. Dan dia menguji EMA 200-nya garis merah ini. Dan menguji tren lainnya ini dan dia rally lagi ke atas. Dan ini BES akan pelan-pelan mengarah ke atas. Ya, seperti itu aja untuk BES. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada ASRI. ASRI hari ini ditutup cukup luar biasa, naik 7,62% ke harga 254. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham ASRI diakumulasi oleh DR, JP, CS, FZ. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASRI menurut saya juga salah satu teknikal yang paling bagus di sektor properti. Kalau Bapak Ibu yang join grup premium, ASRI ini sudah saya infokan dari minggu kemarin saat dia di 240. Dan hari ini akhirnya dia rally. Dan juga ASRI harusnya bisa lanjut. Waktu saya infokan itu targetnya di 256 TP1. TP2-nya di 280 sampai 300. Jadi untuk ASRI ya masih sangat berpeluang ke atas karena ASRI breakout atau mematahkan trendline downtrendnya di 246. Apakah ini bisa dikatakan confirm? Kalau saya lihat kemungkinan besar bisa confirm breakout. Kalaupun dia harus uji dulu ya mungkin akan membuat candle rejection di daerah 246 ini ya. Jadi masih sangat aman. Yang punya dari daerah bawah hold aja, atau yang baru beli mungkin di 240 250 ya hold aja. Kalau dia false breakout, cut loss atau TP aja dulu yang punya dari bawah. Nanti nunggu di bawah lagi belinya ya. Jadi seperti itu aja untuk ASRI. ASRI sangat berpeluang ini. Target saya 286 dan 312 arah untuk ASRI selanjutnya kalau terkonfirmasi breakout. Dan terlihat juga indikator MACD sudah di atas 0 dan membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Harusnya peluang memang lanjut ke atas. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BSDE. BSDE hari ini ditutup naik 9,48% ke harga 1.270. Kalau dilihat transaksi asing hari ini cukup signifikan, beli di BSDE di 20 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BSDE malah didistribusi oleh KZ ya di 262.000, tapi ditampung oleh YU, CS, CC, BK, PD, dan ZP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSDE hari ini
breakout lagi 1200 itu adalah support psikologis yang sempat hari Jumat di breakdown dan BSDE membuat candle doji, dan hari ini dia kembali ke atas, ya bisa dikatakan BSDE false breakdown. Jadi arah selanjutnya BSDE akan kembali lagi menguji 1300, itu adalah resisten minornya. Kalau itu mampu di breakout ke 1350 sampai 1380. Nah, ke arah sini untuk BSDE ya, karena di 1380, 1370 ini adalah resisten sideway-nya. Dan range sideway BSDE itu ada di 1200 sampai 1370. Jadi yang punya dari bawah atau yang baru balik harga, hold aja. Ya, arahnya masih bisa ke atas. Kalaupun besok BSDE ternyata koreksi lagi, saya rasa itu hanya koreksi wajar, mungkin di candle lusa atau di 2 hari ke depan dia akan membuat candle hijau lagi breakout di 1300 ya. Karena masih peluangnya masih bagus, teknikalnya juga masih bagus. Untuk BSDE, indikator MACD juga bagus. Garis biru akan membentuk golden cross lagi kalau BSDE besok lanjut. Ya, seperti itu aja untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada APLN. APLN pada hari ini ditutup naik 4,57% ke level harga 183. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Jadi hampir-hampir sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN hari ini mencoba breakout dynamic resisten EMA 20 di 186 tapi gagal dan tutup di bawah, tapi nggak masalah karena APLN hari ini body candlenya menutup penuh candle kemarin saat membentuk hammer dan juga menutup penuh candle hari Kamis atau 2 hari sebelumnya. Jadi masih ada peluang untuk APLN besok menguji lagi resisten dynamic EMA 20 di 185 dan 186. Kalau itu mampu di breakout, target saya APLN bisa sampai ke 200 terdekatnya. Ya, karena hari ini juga volumenya meningkat yang signifikan dan juga indikator MACD garis birunya sudah mendekati 0 lagi dan sudah membentuk golden cross dari tanggal 11 Februari. Jadi dia pelan-pelan tapi arahnya ke atas. Peluangnya masih bagus untuk APLN. Ya, seperti itu aja untuk APLN. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada LPKR. LPKR hari ini ditutup naik 7,92% ke level harga 218. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham LPKR malah diakumulasi yang cukup signifikan oleh CS, CC, BK ya. Nilainya lihat di 350.000, 100.000, 80.000 yang jual kecil-kecil dan di bawah 3 digit. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPKR hari ini tutup pas di resistennya 218 dengan disertai volume dan indikator MACD juga garis biru sudah di atas 0 lagi, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Harusnya peluang untuk besok LPKR akan melanjutkan kenaikan, minimal bisa menguji 230 di minggu ini ya. Gaknya harus sehari, tapi di minggu ini minimal dia bisa menguji 230. Itu ada minor resisten yang terbentuk bahkan dari Januari 2021 ya. Dulunya support dan jadi resisten. Jadi ke situ arah LPKR terdekat minggu ini 230. Dan juga LPKR hari ini breakout EMA 60-nya. EMA 60 garis hitam itu ada di 214. Jadi ada peluang masih bagus untuk LPKR lanjut ke atas. Jadi yang punya dari bawah hold aja. Kalau besok LPKR bisa lewat dari 218, misalnya dia di 222 atau 220, pasang trailing stop, jaga-jaga takut LPKR false breakout. Ya, seperti itu aja untuk LPKR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada SMRA. SMRA pada hari ini ditutup naik 8,48% ke level harga 895. Kalau dilihat transaksi asing masih terus jual saham
SMRA. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham SMRA malah didistribusi oleh PD, JP, CG, tapi ditampung yang cukup besar juga oleh BB, CC, KZ, BK, MG, dan KS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA hari ini sempat menyentuh resistennya di 920, namun gagal breakout dan tutup di bawahnya di 895. Tapi saya rasa ini aman karena SMRA body candle-nya hari ini cukup panjang dan juga menutup penuh candle 3 hari sebelumnya. Dan di saat candle hari Jumat, dia membentuk candle doji, dan hari ini SMRA naik disertai volume yang signifikan. Harusnya untuk besok masih ada peluang untuk SMRA lanjut naik menguji 920. Kalau mampu breakout di minggu ini, sangat peluang bagus juga untuk SMRA bisa arah terdekat ke 1000 sampai 1070. Jadi seperti itu aja untuk SMRA. Indikator MACD juga sudah membentuk golden cross dan sudah di atas 0 lagi, dan bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Jadi yang punya SMRA dari daerah bawah hold aja, atau yang beli daerah pucuk dari mungkin di 22 Februari kemarin saat dia breakout ada yang beli dan kemudian dia koreksi, ya hold aja. Ini bisa dikatakan juga SMRA false breakdown kalau besok dia kembali ke atas 920. Ya, seperti itu aja untuk SMRA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Pewon pada hari ini ditutup naik 6,36%, kelapa harga 585. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Pewon kalau dilihat dari broker summary-nya diakumulasi oleh AK, MS, BB, DX, dan YU ya. Ini yang jual tipis-tipis, yang nampung cukup besar ini ya. Broker asing juga di top 5-nya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pewon hari ini candlenya menutup penuh candle hari Jumat dan hari Kamis, dan juga harga penutupan Pewon hari ini di atas harga penutupan hari Kamis. Jadi peluang bagus masih Pewon akan melanjutkan kenaikan besok menguji 600. Saya targetkan dia akan menguji 600 besok. Apakah dia mampu breakout atau false breakout? Kita lihat aja besok ya. Dan juga indikator MACD garis biru juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan sudah membentuk golden cross dari tanggal 8 Februari. Jadi masih peluang sangat bagus untuk Pewon melanjutkan kenaikan, dan kalau ini dia mampu breakout resisten yang terbentuk, ini resisten yang terbentuk dari November 2019, dia akan rally minimal bisa ke 680. Nah, ini terdekatnya. Jadi seperti itu untuk Pewon. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali trading atau baru belajar trading dan bingung cara memilih sahamnya dan juga cara membuatkan trading plan-nya dan harga take profit, harga cut loss, atau manajemen psikologi, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin Telegram grup yang ada di deskripsi, nanti akan diinfokan di sana. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.